Bagaimana virus corona menyerang tubuh kita? Mungkin itu jadi pertanyaan kita semua. Kita udah tahu gimana virus corona udah menginfeksi 1 juta orang di seluruh dunia sampai saat ini. Tapi yang mungkin belum banyak kita tahu, sebenarnya gimana sih virus ini nyerang tubuh kita? Mengapa infeksi virus ini bisa mematikan? Semua dimulai dari sini. Ketika virus corona masuk ke tubuh kita lewat percikan batuk atau bersin orang yang positif, baik secara langsung atau waktu kita nyentuh benda yang udah terkena percikannya dan gak cuci tangan setelahnya. Kalau udah gitu, si virus masuk lewat saluran pernapasan dan bergerak terus menuju sasaran utamanya, paru-paru. Disinilah virus yang punya 3 bagian utama ini mulai bekerja. Pertama-tama, paku protein corona ini akan nempel di paru-paru dan organ-organ lain yang selnya kaya akan protein ini, protein ACE2. Kalau tubuh kita ibarat rumah dan virus corona itu perampok, ACE2 itu ibarat gagang pintu rumah kita. Begitu udah nempel, perlahan tapi pasti virus ini akan ngedorong masuk ke dalam sel kita. Dan begitu berhasil masuk, barulah aksi sebenarnya dimulai. Di fase ini, tubuh virus corona akan membuka dan sang hacker pun terbebas. Dia akan ngehack inti sel sehat untuk nipu sistem imun tubuh kita biar nggak nyerang virusnya. Dan sekaligus ngebuat inti sel jadi memproduksi cikal bakal virus corona baru. Sel yang udah terinfeksi dan dihack ini selanjutnya akan terprogram untuk bunuh diri dan melepaskan jutaan virus corona yang siap nginfeksi dan ngehack sel-sel sehat lainnya. Ya, awalnya mungkin kita cuma kemasukan virus corona yang jumlahnya dikit, tapi dalam hitungan hari aja udah akan ada jutaan sampai miliaran virus corona baru, bikin paru-paru kita dipenuhi oleh mereka. Tapi ternyata, mimpi buruknya ada setelah ini. Ya, ketika virusnya udah menuhin paru-paru kita, sistem imun kita bakalan ngerespon ibarat polisi dan tentara yang meluncur ke tempat kejadian perkara. Tapi inilah yang bikin ngeri. Di sini, virus corona jadi penipu ulung yang bisa ngakalin sistem imun kita. Mereka bikin sistem imun nyerang membabi buta termasuk nyerang sel-sel sehat kita. Mereka jadi nggak tahu mana kawan, mana lawan, dan perlahan-lahan jadi senjata makan tuan. Buat sebagian besar kasus, kejadian ini emang nggak berlangsung lama. Karena kalau sistem imun kita kuat, mereka pun akan bisa menang dari segala taktik virus corona. Tapi terkadang tubuh kita sedang lemah, dan kalau udah gitu efeknya bisa parah. Kita bisa kena radang paru-paru akibat sel sehat di sini yang udah nggak bisa nahan bakteri pneumonia. Malahan buat kasus yang kritis, bakteri ini nggak berhenti di sana. Mereka bisa masuk ke aliran darah dan akhirnya nyerang seluruh tubuh. Kalau udah begini, bernapas saja bakalan susah banget, dan hidup kita ada di tahapan yang sangat kritis. Ya, mungkin dengar fakta-fakta barusan bikin kita takut dan khawatir. Tapi ingat, kita pun punya cara buat memperkuat daya tahan tubuh kita. Makan makanan bergizi. Ya, bukan lagi sekedar 4 sehat 5 sempurna, tapi ikutilah pedoman gizi seimbang yang bisa ningkatin imun tubuh kita. Virus corona bisa parah kalau kita emang sakit. Tapi kalau tubuh kita sehat, kita punya harapan untuk bertahan. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deli Makmara Susilo dari Fakultas Psikologi. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang protokol kesehatan 5M dan pentingnya vaksinasi COVID-19. Dilansir dari website Halodoc, protokol kesehatan 5M terdiri dari mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Yang pertama adalah mencuci tangan. Kenapa harus mencuci tangan? Karena di tangan kita terdapat banyak sekali bakteri yang tidak terlihat oleh mata. Maka dari itu, untuk memastikan tangan kita selalu bersih, kita harus mencucinya dengan air mengalir dan sabun dalam kurun waktu selama 20 detik. Selain menggunakan air mengalir dan sabun, kalian juga bisa menggunakan hand sanitizer dengan kadar alkohol minimal 60%. Seperti ini.
Yang kedua adalah memakai masker. Meski pada awalnya WHO menganjurkan memakai masker hanya untuk orang yang sakit, bukan orang yang sehat, tetapi seiring berjalannya waktu dan seiring berkembangnya berbagai macam varian virus corona yang merajalela hingga saat ini, WHO pun merubah peraturan untuk menegaskan atau menganjurkan semua orang yang beraktivitas di luar rumah untuk selalu menggunakan masker. Penggunaan masker ini bukan hanya untuk semata-mata menyelamatkan diri kita sendiri, tetapi juga menyelamatkan orang lain. Bagaimana bisa? Karena yang pertama, saat kita menggunakan masker dan beraktivitas di luar rumah, kita tidak tahu bagaimana kondisi orang-orang sekitar yang kita temui di sana. Apakah mereka sehat? Apakah mereka sedang sakit? Saat memakai masker pun, kita juga dapat mengurangi resiko penularan COVID-19 dan penyakit lainnya seperti influenza ataupun batuk yang dapat menular melalui droplet. Maka dari itu, sangat penting sekali bagi kita semua saat beraktivitas di luar rumah untuk menggunakan masker. Selain melindungi diri kita sendiri dari penyakit, juga melindungi orang lain dari penyakit. Selain mencuci tangan dan memakai masker, kita juga harus selalu menjaga jarak ketika beraktivitas di luar rumah. Kenapa harus menjaga jarak? Karena menjaga jarak sangat penting dilakukan agar kita tidak berkontak langsung dengan orang asing yang kita tidak tahu bagaimana kondisi orang tersebut, ataukah mereka sehat atau sakit. Menjaga jarak sering kita temukan di berbagai tempat umum seperti di dalam mal atau di rumah makan. Di masa new normal seperti ini, semua orang sudah beraktivitas kembali seperti semula, tetapi tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu salah satunya menjaga jarak minimal 1 meter. Tetapi, menjaga jarak tidak semata-mata hanya mengandalkan menjaga jarak dengan orang lain sejauh 1 meter. Menjaga jarak memiliki 2 jenis. Yang pertama, rekayasa administrasi, dan yang kedua, rekayasa teknis. Yang pertama adalah rekayasa administrasi. Rekayasa administrasi dapat dilakukan dengan mengurangi jumlah pengunjung. Misal, pada sebuah rumah makan yang sebelumnya dapat menampung 100 orang dalam waktu yang bersamaan, sekarang hanya bisa menampung 50 orang dalam waktu yang bersamaan. Hal tersebut dilakukan bertujuan untuk menjaga jarak antara pengunjung yang satu dengan pengunjung yang lainnya. Kedua adalah rekayasa teknis. Rekayasa teknis dapat dilakukan dengan cara pembuatan partisi atau pengaturan jalur keluar dan masuk dalam sebuah gedung. Misal, dalam sebuah rumah makan, saat kita masuk rumah makan tersebut, kita melalui pintu bagian selatan, dan saat keluar kita melalui pintu bagian utara. Dan pembuatan partisi itu biasa kita lihat sebagai sekat-sekat antara orang satu dan orang yang lainnya. Yang keempat adalah menghindari kerumunan. Meskipun kita sudah mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, tetapi alangkah baiknya jika kita menghindari kerumunan dari orang banyak dan memilih ke tempat yang lebih sedikit orang. Menghindari kerumunan dapat kalian lakukan dengan cara, jika kalian ingin makan di luar rumah, lebih baik memilih tempat yang lebih sedikit orang atau lebih sedikit pengunjung dalam satu tempat tersebut. Yang kelima adalah mengurangi mobilitas, yaitu mengurangi kegiatan di luar rumah. Jadi, jika kalian tidak ada hal mendesak yang harus dilakukan di luar rumah, maka lebih baik tetaplah berada di dalam rumah. Semakin sering kalian beraktivitas di luar rumah, maka semakin besar kemungkinan kalian untuk terpapar virus COVID-19. Akhir-akhir ini keadaan sekitar bikin kita makin ngerasa 2020 bener-bener keulang. Angka kasus kian membludak, orang-orang makin resah di rumah, dan tiap detiknya HP kita penuh informasi yang bikin bingung, gak tahu mana yang benar dan mana yang bikin celaka. Dan yang paling serem, beredar kabar kalau vaksin udah dalam tanda kutip membunuh puluhan orang. Sebenarnya seberapa efektif sih vaksin yang kita terima? Apakah sepadan sama risikonya? Dan benarkah disuntik vaksin bisa bikin kita meninggal? Kalau kita lihat data yang ada, sejauh ini jumlah kematian yang diakibatkan vaksin corona adalah 0 besar. Alias vaksin-vaksin ini justru aman, bukan malah bikin meninggal. Manfaatnya itu jauh ngalahin risikonya. Jarang ada efek samping ringan dan sangat jarang ada efek samping berat.
Ya, itu nyatanya karena bikin vaksin itu proses dari A sampai Z-nya udah ribet banget buat ngejamin keamanan dan kemanjurannya sendiri. Makanya penting juga buat nyalain alarm waspada sama vaksin yang uji klinisnya buru-buru dan bikin ragu-ragu. Tapi terus gimana dengan kasus mereka yang dikabarin meninggal setelah divaksin? Oke, pertama-tama kita sepakatin dulu kalau vaksin tentu nggak bikin kita terjamin aman dari semua skenario maut. Dan pahamin juga kalau dua hal yang mungkin berhubungan tentu nggak serta-merta jadi sebab akibat. Kasus-kasus kematian setelah divaksin ternyata habis dicek ada penyebabnya masing-masing. Meskipun begitu, resiko pastinya tetap ada. Tapi penelitian-penelitian juga belum bisa buktiin kalau vaksin itu nyebabin kematian. Tapi tentu aja riset masih terus berjalan. Sekecil apapun risikonya, para saintis tetap aktif ngawasin penyebaran vaksin ini. Kalau berkaca dari masa lalu, sebenarnya ada aja kasus vaksin yang bahaya. Contohnya vaksin demam berdarah ini, yang malah memperparah penyakit dari virusnya. Dan kasus vaksin ini yang berujung bikin 2 bayi meninggal dunia. Untungnya, vaksin corona yang kita punya nggak ada satupun yang munculin fenomena kayak gitu, dimana vaksin malah ibarat jadi bumerang buat badan kita. Kalaupun ada efek berat, otoritas kesehatan bakal neken tombol rem darurat buat narik dan neliti ulang vaksinnya. Apapun langkah terbaik, bakal didorong para saintis buat nyelamatin kita dari pandemi ini. Ngomong-ngomong vaksin, pernah gak sih kalian bingung kenapa Indonesia udah mulai vaksinasi tapi malah banyak yang kena? Apakah iya vaksin justru bikin kita beresiko kena COVID? Dan tentu aja enggak. Gampangnya, pertama-tama vaksinasi kita itu masih lumayan jauh dari yang diperlukan buat herd immunity. Terus lagian ibarat PDKT yang butuh waktu, nyatanya vaksin baru akan efektif seenggaknya sebulan setelah dosis kedua. Kedua, mutasi terbaru corona yang jauh lebih menular emang lagi nyerang kita. Ini udah pernah dialamin sama India, dan lagi dihadapin juga sama Jepang, Inggris, dan banyak negara lainnya. Sepanjang sejarah, nggak pernah ada vaksin yang 100% efektif dan aman. Vaksin ada risikonya, sama juga kayak makan, mandi, dan olahraga. Tapi apa itu bikin kalian jadi nggak mau makan, mandi, dan olahraga? Pastinya enggak. Karena 3 hal tadi manfaatnya jauh lebih besar buat hidup kita. Sama halnya dengan vaksin. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa? Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious. Hal kedua yang akan saya bahas di sini adalah pentingnya vaksinasi COVID-19. Dilansir dari website Alodok, pentingnya vaksinasi COVID-19 antara lain adalah untuk membentuk sistem kekebalan tubuh yang mana dapat dengan cepat melawan virus atau bakteri penyebab infeksi. Meskipun tidak 100% dapat melindungi manusia dari COVID atau virus corona ini, tetapi vaksinasi ini dapat mengurangi jumlah kesakitan atau jumlah kematian dari virus ini. Selain itu, vaksinasi COVID-19 juga bertujuan untuk membentuk herd immunity atau kekebalan kelompok. Hal ini penting karena ada sebagian orang yang tidak dapat divaksin karena alasan tertentu. Antara lain anak-anak di bawah usia 18 tahun dan orang yang mengidap penyakit tertentu. Setelah melakukan vaksinasi COVID-19, kita tidak hanya melindungi diri kita sendiri dari virus corona, tetapi kita juga dapat melindungi orang lain yang belum memiliki kekebalan tubuh terhadap virus corona. Dan mengajak kalian semua untuk melakukan vaksinasi COVID-19 dosis 1 dan dosis 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.